saudara beserta latihan dasar CPNS golongan 3 yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi etika publik untuk pelatihan dasar CPNS golongan 3. Namun sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Nama saya Hermawati. Saya lahir di Makassar 9 Maret tahun 1963. Saya adalah Widyaswara Ahli Madya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di sini ada email saya dengan HP saya. Jadi kalau Bapak, saudara-saudara sekalian nanti bisa mau berkomunikasi sama saya bisa melalui email dan melalui HP. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, mungkin kita ice breaking dulu untuk menjaga suasana kita sehingga teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak terlalu kaku di dalam mengikuti pelatihan ini. Nah, ice breaking kita itu yang kita akan lakukan pada pagi hari ini, kita ice breaking tepuk tangan, di mana kalau saya menyebutkan warna biru kita tepuk tangan 1 kali. Kalau merah kita tepuk tangan 2 kali, kalau kuning kita tepuk tangan tapi tidak bunyi. Oke, ya siap. Merah, biru, kuning. Ya, makasih. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sudah melakukan speaking sehingga saudara-saudara sekalian sudah bisa fokus untuk mengikuti materi pelatihan kita ini. Tujuan yang akan kita capai di dalam pelatihan ini adalah di sini kita akan memahami bagaimana kode etik dan perilaku pejabat publik, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian ada aktualisasi kode etik ASN yang kita harus pahami. Kemudian manfaat daripada pembelajaran ini, kita harapkan nanti semua peserta bisa mampu menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Jadi diharapkan nanti saudara-saudara sekalian setelah mengikuti materi etika publik ini sudah bisa menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada etika publik yang tinggi. Kemudian materi pokok ini ada 3 materi pokok, namun karena pada saat kita mengikuti ini waktunya dibatasi hanya 10 menit, jadi kami akan mengambil cuma 1 materi pokok, yaitu kode etik pejabat publik, dan submateri pokoknya yaitu tuntutan publik, tuntutan etika publik dan kompetensinya. Jadi cuma 1 materi pokok dan 1 submateri pokoknya kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin ada teman-teman yang bisa menyumbangkan saran atau memberikan masukan kenapa etika diperlukan. Ya, silakan, saudara Ani. Ya, makasih. Kemudian ada lagi, ya, saudara Rival. Silakan. Ya, makasih. Ya, jadi di sini etika sangat diperlukan karena kita melihat bahwa kadang kecenderungan kepentingan pribadi itu sangat biasa lebih diutamakan. Jadi dengan ada etika kita dapat meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Kemudian etika itu karena bersifat kompleks sehingga banyak kasus yang bisa bersifat dilematis, sehingga diperlukan adanya kepastian mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian etika juga diperlukan karena penerapan etika yang baik dapat membuat perilaku etis yang menimbulkan efek reputasi. Jadi kalau kita menerapkan etika publik yang bagus, kita punya reputasi juga bisa lebih bagus. Kemudian sekarang banyak kita melihat bahwa organisasi publik itu banyak yang dicemooh karena kinerjanya dinilai banyak yang buruk. Oleh karena itu diperlukan ada etika.
adik-adik sekalian sebagai calon CPNS ini nanti kita harapkan dengan menerapkan etika publik yang kita sudah pelajari, maka nanti kinerja diharapkan adik-adik sekalian saudara-saudara kalian ini bisa jauh lebih baik, ya. Selanjutnya kita masuk mungkin apa yang disebut etika, apa yang disebut moral. Oke, ada yang bisa memberikan jawaban atau ada yang memberikan saran apa yang itu etika atau apa yang Anda pahami tentang etika? Silakan, Ani, saudara Ani. Oke, ya, kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Ilham, silakan. Oke, makasih. Jadi di sini etika itu adalah refleksi baik atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana kita melakukan hal yang baik atau benar. Ya, tadi sesuai tadi ya teman-teman, ada sudah yang baik buruk, ada benar salah, ya semua itu merupakan refleksi baik atas baik buruk, benar salah, bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita membandingkan etika dengan moral, di sini kalau moral itu mengacu kepada kewajiban untuk melakukan apa yang baik dan seharusnya kita lakukan, ya. Jadi agak berbeda, hampir sama antara etika dan moral. Tapi kalau moral itu apa yang harus kita lakukan, kalau etika itu bagaimana kita melakukan yang baik. Oke. Selanjutnya di sini kalau kita membandingkan antara etika dan moral, di sini kita bisa melihat bahwa etika itu merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan, kemudian nilai yang menjadi acuan aktivitas kerja profesi, kemudian etika juga merupakan perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang disepakati. Kemudian kalau kita melihat moral, itu merupakan tata cara, kebiasaan, adat, perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial, ya. Jadi saudara-saudara sudah kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara moral dengan etika. Selanjutnya, bagaimana dengan etika publik? Kita sudah lihat etika tadi, bagaimana moral. Sekarang kita melihat bagaimana etika publik. Mungkin ada yang bisa kasih saran atau ada pendapat dari saudara-saudara sekalian? Ya, silakan, Ani. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Imran, silakan. Oh ya, makasih. Jadi etika publik itu merupakan refleksi atau standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi kalau etika publik itu dalam rangka kita menjalankan tanggung jawab pelayanan publik, ya. Jadi kita menjalankan pelayanan publik. Kemudian apa yang dimensi apa dari yang dibutuhkan di dalam etika publik. Jadi untuk etika publik itu kita harus melihat dari kualitas pelayanan publik, kemudian bagaimana tindakan integritas publik kita, kemudian bagaimana modalitas yang untuk memperbaiki sistem akuntabilitas, transparansi dan netralitas. Jadi di dalam etika publik ini ketiga poin ini yang harus kita nampakkan sehingga kelihatan bahwa kita sudah melaksanakan etika publik yang baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mungkin pemaparan video, mungkin kita akan membentuk kelompok dulu, kelompok untuk penayangan video nantinya untuk lebih memperdalam penajaman materi kita mengenai etika publik. Jadi kita akan membentuk 5 kelompok, di mana kelompok 1 ada 8 orang, kelompok 2 8 orang, kelompok 3 8 orang. Tadi teman-teman sudah membentuk kelompok. Nah, kelompok itu saja yang kita lanjutkan. Setelah ada kelompok, kita masuk ke diharapkan teman-teman bisa mencermati apa yang terkandung dalam tayangan berikut ini. Selanjutnya, ya silakan teman-teman mencermati film pendek ini. Setelah itu nanti kita lihat ada instruksinya. Ya, selesai kita menonton semua. Dan selanjutnya kita diskusikan penugasan hasil dari tayangan video ini. Yang pertama, nilai apa yang Anda temukan pada penayangan video itu? Kemudian bagaimana standar etika yang ditemukan dalam video itu, dan sikap dan perilaku apa yang ditemukan dalam penayangan video itu. Jadi
diharapkan nantinya bisa memaparkan semua hasil-hasil ini. Ya, setelah itu, setelah kita menonton film pendek ini, tadi kita sudah melihat hasil-hasil yang ditayangkan. Nah, sekarang kita masuk, ternyata di dalam penayangan pendek itu kita bisa melihat bahwa tuntutan etika publik itu dan kompetensi yang diharapkan dalam tuntutan etika publik itu selain kompetensi teknis, kompetensi leadership, juga kompetensi etika. Nah, inilah yang kita harapkan nantinya. Kemudian dan dari kompetensi etika yang tadi kita harapkan, kompetensi etika publik itu, di sini nanti diharapkan adanya perubahan mindset. Jadi teman-teman sebagai pelayan masyarakat, jadi kita diharapkan bukan penguasa yang dulunya kita sebagai penguasa, kita bisa menjadi pelayan. Kemudian yang dulunya kita punya wewenang, kita harus berubah menjadi peranan, dan jabatan itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Nah, sebelum kita akhiri materi kita ini, mungkin kita refleksi dulu, ya, kesimpulan daripada materi kita ini. Oke, ada yang sampaikan? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Oh ya, makasih. Nah, refleksi kita yang pertama bahwa di dalam etika publik itu diperlukan ada pelayanan yang publik yang profesional. Kemudian kita juga memerlukan kompetensi teknis, kemudian adanya kompetensi leadership, kemudian adanya kompetensi etika. Nah, tanpa adanya walaupun ada kompetensi teknis dan leadership, tanpa adanya kompetensi etika, pelayanan publik kita bisa tidak terlalu tidak terlalu sempurna, karena mungkin saja kita masih ada kecenderungan yang tidak sesuai dengan masyarakat yang bawah, kita tidak bisa melayani secara profesional. Saya kira sebelum kita akhiri mungkin ada evaluasi yang kita akan berikan. Silakan teman-teman yang sudah ada di dalam soal ini, dalam kertas ini, silakan menjawab. Setelah itu nanti kita dikembalikan. Ya, terima kasih. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu sekalian materi kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, jadi ada pepatah bahwa biasakan sesuatu yang benar dan jangan benarkan sesuatu yang biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.